Dengan napas yang berat, seorang pemuda terbangun di dalam jurang dan mendapati sekelilingnya yang sangat gelap. Dengan tubuh yang kesakitan, pemuda bernama Hajime Nagumo itu pun bangun sambil berusaha mengingat apa yang terjadi padanya. Perlahan Nagumo ingat kalau dia sedang bertarung dengan teman-temannya di labirin Orcus. Namun karena serangan mendadak dari para monster, dia terlempar ke dasar jurang dan kini di tengah kegelapan, dia harus mencari tangga keluar sambil mengingat-ingat jumlah lantai yang ada di jurang itu. Dan langkah Nagumo langsung terhenti ketika ia melihat seekor kelinci tengah memunggunginya. Nagumo yang kaget refleks melangkah mundur membuat kelinci itu menyadari keberadaannya. Kelinci yang merupakan monster itu pun dengan cepat bergerak mendekati Nagumo dan mengubah ukuran tubuhnya, dan kelinci itu bersiap untuk menyerang Nagumo. Di hadapan kelinci itu Nagumo panik dan malah memejamkan mata. Dia berada di dasar jurang dengan kumpulan monster kuat, bahkan kelinci itu adalah monster terlemah, tapi dia tetap tidak bisa melawannya karena dia hanya pahlawan dengan level rendah yang terlempar ke Tortus. Dan sebagai monster terlemah, kelinci itu dengan mudah dipukul mundur hanya dengan satu cakaran dari monster lain yang lebih besar. Monster beruang yang bertubuh lebih besar itu muncul dari sisi lain dan membuat Nagumo semakin panik dan terancam. Nagumo kini terasa seperti berada dalam rantai makanan. Dia menyaksikan kelinci yang nyaris menyerangnya itu ditebas hingga kepalanya terputus dan dimakan. Dan kini giliran Nagumo yang akan disantap. Meskipun menjadi rantai makanan terbawah, sebagai manusia, Nagumo tidak mau mengalah dengan cepat. Walau kemalangan rasanya seperti terus menempeli dirinya setelah terlempar ke dalam jurang menjadi yang terlemah dalam kelompok, dan kini dia harus mati-matian melawan monster sendirian. Kemalangan ternyata tetap menyertai Nagumo. Tangannya putus dan kini dia kehilangan banyak tenaga dan juga darah. Seluruh bayangan bagaimana dia bisa terlempar ke dalam jurang, bagaimana Kaori yang 10 hari lalu menangis karena mimpi buruknya tentang Nagumo, dan terakhir dia ingat seseorang menyerangnya dengan sengaja sebelum dia jatuh ke dalam jurang. Setelah semua kemalangan itu, monster beruang itu menyerangnya hingga tangannya terputus. Kemarahan Nagumo memuncak saat melihat monster itu menyantap tangannya seolah tubuh lemahnya dalah kelezatan, dan perlahan tubuh Nagumo runtuh dengan rasa sakit tak tertahankan di tangan kirinya. Sebelum datang ke sini 10 hari lalu, Nagumo sempat membaca buku tentang batu permata suci di dalam labirin, dan batu permata suci itu akan mengeluarkan tetesan air yang menyembuhkan luka dan juga akan membuat kuat. Dan kini dia terbangun tepat di bawah batu yang meneteskan air suci itu. Nagumo sangat kesakitan hingga rasanya tidak mungkin untuk dia bergerak. Namun saat ingatan bagaimana pertempuran di labirin ini dimulai bersama teman-temannya dan bagaimana Nagumo bisa terjatuh ke dasar jurang, Nagumo baru ingat kalau dia jatuh ke dalam jurang karena hantaran sihir yang diarahkan padanya secara sengaja. Sayangnya, Nagumo tidak ingat sihir dari siapa yang mengenainya. Nagumo memang lemah bahkan sejak dia masih ada di bumi, dan saat dia datang ke dunia Tortus dan terjebak menjadi pahlawan di kerajaan Helih, dia masih menjadi orang yang paling lemah. Nagumo sangat ingin berguna untuk yang lain, menjadi kuat dan bisa melindungi orang lain selayaknya seorang pahlawan sungguhan. Tapi kenyataannya dia malah dikorbankan oleh teman-temannya dan terjatuh ke dasar jurang. Bahkan Kaori yang menangis takut kehilangan Nagumo dan berjanji akan melindunginya pun sama sekali tidak terlihat bergerak menolongnya. Nagumo lalu tersenyum pedih. Kini yang tersisa dari dirinya hanya rasa sakit dan amarah. Dia mungkin dikhianati dan ditinggalkan, tapi dia bersumpah dia akan keluar dari tempat itu hidup-hidup dan membunuh siapapun yang mencoba menghalanginya. Berada di dalam rantai makanan membuat Nagumo sadar bahwa dia juga lapar, dan kini dia berada di dalam rantai makanan itu juga memakan atau dimakan. Bermodalkan amarah, haus, dan lapar, Nagumo bertekad untuk menjadi rantai makanan tertinggi dengan memakan para monster serigala bodoh itu. Nagumo lalu memancing para monster serigala dan menjatuhkan mereka ke dalam lubang, lalu meledakkan dengan sihirnya. Siapa kira dia bisa mengalahkan monster itu dengan lebih mudah.
mudah, bahkan kini Nagumo bisa memakannya dengan sadis. Tentu saja tidak enak, tapi rasa lezat kemenangannya mengalahkan monster-monster itu membuatnya semakin lahap untuk menghabisi monster-monster di sana. Kemalangan itu kini bergeser, dia mendapatkan level 8 dan kekuatannya bertambah. Semakin banyak monster yang dimakan dan membunuh mereka dengan sihir, semakin banyak pula kekuatan sihir yang terbuka. Kini dia punya kekuatan batu taur yang kokoh saat didinginkan dan melemah saat dipanaskan. Lalu ada blast block yang bisa diledakkan di ruang tertutup seperti mesiu. Dengan alat seadanya, Nagumo membuat peluru isi batu taur, menguliti monster dan mengambil bulunya untuk dijadikan pakaian, lalu memakan dagingnya. Dan sampailah Nagumo di level 12. Labirin ini memiliki sekitar 100 lantai. Bermodalkan tekad, Nagumo berusaha bertahan hidup dengan memakan daging monster, meminum darahnya, lalu merangkak perlahan untuk naik ke puncak dan kembali ke daratan. Prosesnya tidak mudah, tapi dengan amarah dia bersumpah dia takkan membiarkan dirinya terinjak ataupun gagal lagi. Saat pertama kali sampai ke Helix, guru mereka menolak ide untuk menjadikan para murid yang terculik ke Tortus untuk menjadi pahlawan. Namun dengan semangat anak muda, para remaja itu memutuskan untuk melakukan misi melawan para iblis. Salah satunya mengalahkan Behemoth yang berada di dalam labirin saat hari di mana Nagumo terjatuh ke jurang. Bukan mereka tidak ingin agar Nagumo selamat seperti Kaori, dia hampir melompat ke jurang untuk menyelamatkan Nagumo. Namun Hiyama memukul kepala Kaori dengan dali untuk melindunginya. Misi dianggap gagal dan satu orang gugur. Sejak hari itu Kaori pingsan berhari-hari dan memendam kesedihannya karena tidak bisa melindungi Nagumo. Kaori. Sebenarnya bukan hanya Kaori yang merasa sedih, teman sekelas Nagumo yang lain termasuk temannya yang bernama Shizuku juga sama mengkhawatirkan Nagumo dan merasa sedih atas jatuhnya Nagumo. Dia bahkan menemani Kaori selama pingsan dan saat Kaori bangun, Shizuku berusaha untuk menghindari percakapan tentang Nagumo. Namun akhirnya Kaori kembali ingat kejadian itu dan dia menangis semalaman. Shizuku pun menemaninya semalaman sambil memeluknya dan esoknya Kaori mulai membaik dan berkata dia akan menolong Nagumo karena ia yakin Nagumo masih hidup. Kaori lalu meminta bantuan Shizuku untuk melatihnya agar bisa menjadi lebih kuat. Selama latihan sendirian pun, Shizuku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Nagumo mati begitu saja dan terjatuh ke dalam jurang tanpa ada yang bisa menolongnya. Namun saat latihan itu, Hiyama lewat sambil bergumam gelisah bahwa tidak ada yang melihat tindakannya. Shizuku lalu mendekat dan menyapa Hiyama, namun Hiyama malah panik dan berusaha untuk cepat-cepat pergi. Shizuku sempat merasa curiga pada Hiyama, namun melihat perjuangan mereka selama berlatih, rasanya tidak mungkin Hiyama sengaja mencelakakan Nagumo meskipun dia suka sekali mengganggu Nagumo karena Hiyama juga suka pada Kaori. Sedangkan di dalam labirin Nagumo sudah hampir sampai ke lantai 50, ada sebuah pintu tinggi menjulang dan terkunci. Dengan sihir transmutasinya dia membuka pintu dan seperti dugaan para monster segera menyerangnya ketika pintunya terbuka. Monster itu bertubuh tinggi bahkan berperisai yang membuat Nagumo harus menembakkan sihir berkali-kali. Namun dengan kekuatan amarah dan tekadnya, sihirnya menjadi sangat kuat dan berhasil menghancurkan perisai itu, bahkan monster itu sendiri. Nagumo lalu mengambil kunci yang berada di tubuh monster itu. Nagumo lalu membuka pintunya, lalu terpampanglah kotak Pandora emas yang dikelilingi cahaya serabut hijau dengan obor-obor sihir ungu dengan tiang yang besar tinggi. Semakin mendekat, Nagumo justru mendapati seorang gadis bertelanjang sedang ditahan di sana. Nagumo yang sudah mengerti bahwa tempat ini hanya tempat penahanan orang lemah seperti gadis itu pun segera pergi karena tidak ingin direpotkan oleh orang lain. Tapi gadis itu malah memanggilnya dan membuat Nagumo menoleh. Dan saat gadis itu menceritakan masa lalunya tentang pengkhianatan, Nagumo tersentuh dan mendengarkan kisah gadis itu sampai habis.
Gadis itu berkata bahwa dia adalah seorang vampir yang ditahan karena pengkhianatan dari manusia setelah dia membantu para manusia itu. Dan karena tidak membutuhkannya lagi, dia dibuang ke dalam labirin dan dikurung di sini karena dianggap berbahaya sebagai makhluk abadi yang mampu memakai sihir. Nagumo mengerti rasanya dikhianati. Dia pun mendekat dan mencoba melepaskan vampir itu dengan melepas segelnya. Meskipun segelnya kuat, namun sihir Nagumo kini lebih kuat dan mampu melepas segel itu dengan sihirnya sendiri. Dan gadis itu pun terlepas dari jeratannya. 暖かい。 Saat terlepas, Nagumo memperkenalkan namanya Nagumo Hajime. Dengan antusias vampir itu mengulang-ulang nama Hajime, seolah dia takut akan melupakan nama orang yang telah menyelamatkannya. Nagumo lalu bertanya siapa nama vampir itu, tapi vampir itu tampak sedih dan tidak mau mengingat nama lamanya dan meminta Nagumo memberinya nama baru. Lalu Nagumo pun memberi nama baru padanya, yaitu Yue, yang berarti bulan karena rambut Yue seterang rembulan. Belum selesai mereka berkenalan, tiba-tiba ada kumpulan besi ditembakkan ke arah Yue. Namun dengan sigap, Nagumo melindungi Yue di dalam tubuhnya. Ternyata masih ada monster yang menjaga Yue agar tidak kabur. Dengan panik, Yue mencoba melepaskan besi-besi yang menancap di punggung Nagumo. Nagumo lalu menyerahkan bulu monster yang dipakainya ke arah Yue yang bertelanjang. Mereka lalu membuat taktik untuk menyerang monster itu. Karena tidak mungkin mengalahkannya sendirian, Nagumo mempersilahkan Yue untuk menghisap darahnya agar tenaganya kembali. Lalu Yue dan Nagumo menyerang monster itu secara bergantian, dan Yue ternyata memiliki sihir yang cukup kuat untuk mengalahkan monster itu. Sedangkan Nagumo menyerang monster itu dengan senjata donernya, dan dengan serangan di titik vital monster, Yue dan Nagumo berhasil membunuh iblis itu. Setelah mengalahkan monster, keduanya beristirahat dengan api unggun di tengah gua. Yue lalu bercerita bahwa dia kini berumur 300 tahun dan bisa memanipulasi sihir membuat Nagumo agak merasa ngeri dengan kekuatannya saat ini. Yue juga bercerita kalau labirin itu dibuat oleh pengkhianat dewa yang melarikan diri, sehingga labirin ini sangat dalam dan sulit untuk keluar dari sana. Kemudian giliran Nagumo yang bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia datang ke kerajaan Heilig dan pengkhianatan yang dialaminya. Kini dia hanya bermisi untuk kembali ke bumi hidup-hidup dan membunuh semua yang menghalanginya. Mendengar itu, Yue pun menangis sesenggukan karena merasa kasihan, namun yang membuatnya juga sedih karena dia tidak punya tempat kembali, sehingga dengan ragu, Nagumo pun mengajaknya tinggal di bumi. 魔物に戦闘に不向きな錬成師だ。だが Dan setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba segerombolan monster dinosaurus putih berlarian mengejar mereka. Hanya saja yang mengganggu pikiran Nagumo adalah fakta bahwa monster itu justru yang tidak menyerang Nagumo saat Nagumo memakan monster beruang tempo hari. Lalu kenapa mereka mengejarnya sekarang? Sambil berlarian, Nagumo memerhatikan detail dinosaurus itu dan mendapati setangkai bunga tumbuh di kepala dino itu. Nagumo lalu ingat bunga itu adalah bunga yang diinjak dino ketika Nagumo sedang makan, dan nampaknya bunga itu adalah parasit yang menjadikan mereka beringas. Nagumo pun menembaki bunga-bunga itu dan juga monsternya. Jika ada parasit maka harus ada induk parasitnya, dan Nagumo pun mencoba mencari induk dari parasit tersebut. Nagumo dan Yue mengira mereka sudah aman, namun tiba-tiba ada banyak gelembung hijau beterbangan. Nagumo pun menutup keduanya dengan sihir yang menaikkan tanah, namun terlambat Yue sudah terkena parasit. Bunga tumbuh di kepalanya dan dia terus menembaki Nagumo. Nagumo juga terkena salah satu parasit, tapi karena tubuhnya sudah menyatu dengan monster yang dimakannya, Nagumo tidak terpengaruh oleh parasit itu. Lalu monster parasit yang sejak tadi menyaksikan mereka berdua pun muncul dan mencoba mengendalikan Yue untuk menyerang Nagumo. Nagumo dengan perhitungan akuratnya lalu menembak ke arah kepala Yue, tepatnya ke arah bunga di kepalanya yang menembus ke arah monster itu. Dan monster itu PN mati.
Yue kira Nagumo akan memberinya aba-aba saat menyerang monster itu, tapi tanpa hati Nagumo malah menembak kepalanya yang hampir mencelakainya. Nagumo pun minta maaf karena menurutnya hanya itu satu-satunya cara dia bisa melepaskan diri dari monster itu. 念のためだ。上等だ。何かあるとしたら。 Dan setelah beristirahat semalam dengan Yue yang menghisapi darahnya, mereka kembali berjalan dan kini menemukan pintu besar menjulang. Nagumo kembali membukanya dengan sihir dan tentu saja ada monster lagi di sana setelah cahaya merayap di lantai setelah pintu terbuka. Kali ini ada 5 ekor ular naga berwarna-warni. Mereka lebih kuat daripada monster-monster lain yang telah ditemu dan hampir tidak terkalahkan. Masing-masing ular memiliki tugasnya sendiri. Lalu Nagumo membuat rencana untuk menembaki sisi lemah ular, tapi ular itu ternyata beregenerasi diperisai oleh ular kuning dan ular hitam kehijauan yang memberi efek halusinasi. Dengan menyatukan serangan, Nagumo dan Yue berhasil memukul mundur ular paling lemah hingga tersisa 1 ular paling buas. Nagumo dan Yue hampir mati kali ini setelah menembaki sisi lemahnya dan gagal. Lalu dengan kekuatan super besar, ular itu nyaris mengalahkan keduanya. Dan saat melihat Yue hampir diserang oleh monster, Nagumo menghadang Yue agar tidak diserang oleh sihir ular itu. Nagumo terpental dan kepalanya pun berdarah hebat. Sialnya naga itu masih saja hidup dan baik-baik saja. Susah payah Yue pun meminumkan air suci yang dibawa Nagumo kemana-mana. Lalu setelah itu Yue menyerang naga tersebut karena Nagumo tak kunjung bangun. Saat hampir mati, barulah Nagumo terbangun dan menyerang balik monster itu dengan air light dan speed. Nagumo yang berhasil menyelamatkan Yue kemudian membuat ide dengan melemparkan mesiu ke dinding gua dan meledakkan sihirnya lewat mesiu itu. Dengan begitu seluruh bangunan batu akan runtuh dan naga itu pun mati. Tak hanya itu, pintu tadi pun ikut terbuka bersamaan dengan hilangnya naga yang tadi menyerangnya habis-habisan. Nagumo sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari dan saat terbangun pertama kali dia mendapati dirinya ada di dalam sebuah kamar megah dengan kondisi bersama Yu di atas kasur. Nagumo panik karena Yu ada di sana dan refleks menyetrumnya dengan sihir. Alih-alih menghindar saat bangun, Yue malah memeluk Nagumo dengan erat. Setelah kesadarannya pulih, Yue bercerita kalau dia membawa Meru Nagumo ke dalam pintu terbuka yang merupakan tempat persembunyian para pengkhianat dewa. Dan di sana tidak ada siapapun namun memiliki bangunan megah seolah mereka ada di sana. Nagumo dan Yue kemudian berjalan menyusuri bangunan megah itu. Selain bangunan dan baju, tempat itu juga memiliki halaman luas yang membuat Nagumo sangat takjub. Dia tahu semua itu hanya ilusi karena tidak mungkin ada langit di dalam labirin. Saat melangkah masuk ke dalam sebuah aula, Nagumo mendapati sebuah lantai gelap yang diyakini sebagai kunci untuk mereka berdua bisa pergi dari ruangan itu. Kemudian Nagumo melihat pecahan ingatannya di dalam lantai itu dan muncullah bayangan Oscar Arcus, pembuat labirin. Dia berdiri dari tempat duduk yang ditempati sebuah tengkorak seolah dia adalah sihir atau roh dari jasad itu. Dengan penampilan elegannya, Orcus memperkenalkan diri sebagai pejuang kebebasan. Dia menceritakan tentang asal-usulnya dan berkata bahwa saat ini yang disaksikan oleh Nagumo hanyalah video saat Orcus masih hidup. Sehingga Nagumo tidak bisa mengajukan pertanyaan apapun kepada Orcus. Namun karena Nagumo sudah sampai di sana, Orcus akan mewariskan seluruh istana itu kepada Nagumo, termasuk kekuatan dan seluruh ilmu pengetahuannya di perpustakaan. Di tempat lain, teman-teman Nagumo sudah berhasil mencapai lantai 65 di labirin itu dan Behemoth yang sebelumnya mengalahkan mereka kembali muncul. Kali ini dengan kompak semua orang bersiaga dan mengeluarkan sihir terbaik mereka untuk mengalahkan Behemoth.
dimulai dari serangan Hercules, tebasan penghancur, dan tusukan cahaya yang diarahkan kepada monster membuat tanduk monster itu patah. Lalu Kaori mengeluarkan kekuatan surgawinya yang membuat monster itu terdesak dan mati. Meskipun menang, Kaori masih terbengong di sana sambil mengamati tempat Nagumo jatuh. Si Juku lalu mendekat dan mencoba mendistraksi lamunan Kaori. しずくちゃん Sayangnya upaya mereka nyaris sia-sia karena Nagumo telah mewarisi kekuatan Orcus dan kini dia bersiap untuk keluar dari sana dengan memanfaatkan seluruh ilmu pengetahuan dan sihir kuno yang diwariskan kepadanya. Dengan sihir artefak, Nagumo yakin dia bisa semakin kuat dan bisa kembali ke bumi dengan cepat bersama Yue. Dan selama 2 bulan persiapan, Nagumo bukan hanya menjadi semakin kuat, tapi ikatannya bersama Yue juga semakin kuat. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari labirin dan setelah perjalanan panjang, Nagumo dan Yue mengubah penampilan mereka dengan pakaian yang lebih modern seperti di bumi dan mereka juga sudah menyediakan peralatan canggih untuk bisa menembus dimensi ini untuk kembali ke bumi. Yue juga sudah berubah menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih dingin setelah berbulan-bulan berlatih bersama dengan Nagumo. Namun saat keluar, mereka disambut manusia setengah kelinci aneh dengan lekukan tubuh yang menonjol. Namun baik Nagumo dan Yue tidak mempedulikan gadis aneh yang berisik itu. Namun gadis kelinci bernama Sia itu tidak menyerah begitu saja. Dia melompat dan memohon memeluk kaki Nagumo agar dia menolong keluarganya. 離れて Karena merasa terusik, Nagumo yang kini sudah lebih maco dan dingin pun bertanya kenapa dia harus menolong keluarga Sia. Tapi dengan konyol Sia malah memamerkan lekukan tubuhnya dan menggoda Nagumo agar dia mau menolong Sia. Yue yang kesal sudah bersiap untuk menendang gadis itu jauh-jauh dengan angin puting beliungnya. Keduanya pun lanjut berjalan, tapi seekor Dino Hadar yang tadi sempat menyerang Sia tiba-tiba kembali. Mendengar bunyi berisik itu, Nagumo dengan isyaratnya mencoba berdiskusi kepada Yue apa dia perlu menolong Sia. Dan Yue pun membalas isyarat itu bahwa dia mengizinkan Nagumo untuk menolong Sia. Karena sudah terbiasa menghadapi banyak monster, Dino itu bahkan tak seberapa untuk dihadapi Nagumo. Dia cukup menembakkan 2 peluru dan Dino itu pun langsung menjemput ajalnya. Sia yang sudah meramalkan kehadiran sosok kuat dari labirin Oscar begitu takjub dengan pemandangan di hadapannya. Dia tahu orang yang diramalkannya akan begitu kuat, tapi Nagumo tampak terlalu hebat dan itu membuat gairah Sia meningkat sebagai manusia setengah binatang untuk memiliki Nagumo sebagai pasangan. Bukan hanya Yue yang kesal sekarang, Nagumo juga mulai jengkel karena Sia terus menggodanya dan mengatakan hal-hal tak senonoh dengan belak-belakan. Bahkan Sia mencoba menggodanya dengan melonggok-longgokkan bagian bujurnya agar Nagumo tergona, meskipun akhirnya Sia malah dihadiahi angin puting beliung dari kemarahan Yue. Setelah agak waras, Sia lalu menjelaskan asal-usulnya dan mengapa ia datang untuk mencari Nagumo. Sia sendiri merupakan manusia setengah hewan kelinci yang berasal dari suku Haulia. Dia memiliki kemampuan sihir meramal dan mengetahui kedatangan Nagumo dari labirin Orcus melalui ramalannya. Dan karena suku Haulia saat ini terusir oleh manusia dan juga diburu oleh hewan lain, maka suku Haulia membutuhkan bantuan agar dia tidak mendapatkan serangan lagi. ダメ戻って Nagumo yang sudah bersiap pergi agak tersentuh, tapi tujuannya saat ini hanya kembali ke bumi bersama Yue. Meskipun Sia terus menggodanya, tapi bagi Nagumo Yue adalah prioritasnya. Mereka telah bersama sangat lama, berlatih sangat keras, bahkan Yue mampu bertahan dan melalui segala rintangan sampai hampir mengorbankan nyawanya untuk Nagumo. Dan Nagumo tidak ingin terpengaruh oleh bangsa asing di dunia ini lagi. Namun karena melihat Yue yang memberi izin sinyal untuk Nagumo menolong Sia, karena Sia menawarkan bantuan untuk memandu perjalanan ke bumi, Nagumo pun setuju untuk menolongnya.
Sesampainya di kawasan suku Haulian, mereka ternyata benar-benar sedang diserang sekumpulan monster yang hendak memakan mereka. Karena Sia sangat mengganggu, Nagumo lalu melempar Sia dan menyuruhnya menjadi umpan. Lalu dengan segit Nagumo menjatuhkan para monster itu dengan tembakan demi tembakan. Perlawanan itu terbilang singkat. Setelah semua monster mati, Nagumo lalu turun dari monster dan memperkenalkan diri. 殺される運命にありました。 Setelah menolong suku Haulian, mereka semua lalu meminta tolong agar dilatih secara pribadi agar bisa menyelamatkan diri jika terdapat serangan lain. Sebagai manusia setengah kelinci, mereka tercipta sebagai makhluk lemah dan juga sebagai rantai makanan bawah sehingga sulit untuk mereka bertahan tanpa kekuatan atau bantuan. Melihat itu, Yue dan Nagumo pun bersedia menolong suku Haulian. Meskipun pelatihan itu lebih keras diberikan oleh Yue pada Sia, selain tidak suka, Yue merasa kasihan karena dia melihat kelemahannya dulu pada Sia sehingga dia juga ingin Sia menjadi kuat. Melawan Yue sama sekali tidak mudah. Yue cukup mengendalikan sihir dan dia langsung mendapat tameng yang membuat Sia harus mati-matian untuk melawan Yue. Untuk satu goresan kecil saja, Sia harus menyerang dan jatuh berkali-kali. Secara kebetulan setelah ia berhasil, semua suku Haulian juga baru selesai berlatih. Dan kini mereka tidak selemah dulu sebelum Nagumo datang. Walaupun masalah baru muncul karena Yue dan Sia menjadikan Nagumo sebagai taruhan dalam pelatihan, di mana jika Sia berhasil menyerang Yue maka Sia boleh ikut keduanya, dan Nagumo kini terpaksa membawa satu beban lagi. Untuk sampai ke bumi, selain mendapat cincin dari labirin Orcus, dia juga harus menyelesaikan misi di labirin Milady. Dia harus mendapatkan cincin Milady dan melewati ngarai Raisin yang ada di hadapan mereka. Namun sebelum misi dimulai, Sia merengek karena tiba-tiba pingin pipis. Yue dan Nagumo pun membiarkan Sia masuk ke dalam bebatuan, namun Sia keluar lagi sambil berteriak karena dia melihat batu bersuara dari dalam. Setelah keduanya masuk, ternyata itu adalah suara Milady Raisin. Ketiganya terbangun mendekat suara kekanak-kanakan Milady di sana, tapi tidak ada jalan masuk dimanapun sampai Sia tidak sengaja membuka salah satu dinding batu dan menghilang di dalamnya. Nagumo dan Yue pun ikut panik. Mereka lalu menyusul ke dalam dan mencari Sia yang sempat dikira hilang. Namun ternyata dia malah menempel di langit-langit gua dan mengumpul. Papan Raisin kembali membeleo dan membuat ketiganya kesal karena merasa dipermainkan. Lalu Sia diperintahkan Yue untuk menghantam batu itu sampai pecah untuk membuktikan kekuatannya. Dan dengan sekali hantaman batu itu berhasil pecah, Sia merasa sangat puas karena merasa dipermainkan oleh batu itu sampai mengompol di depan Nagumo. Perjalanan pun harus dilanjutkan dengan melewati labirin, dan Nagumo kini direpotkan dua betina yang digendongnya selama merayap melewati labirin yang sesekali dilewati batu besar. Sia yang sudah lihai dengan kekuatannya kini berhasil memecahkan batu dan membantu Nagumo dan Yue untuk melewati rintangan. Meskipun sialnya mereka malah kembali ke titik awal dengan bunyi Raisin yang menyebalkan. 特にあれ。 Di tempat lain, teman-teman Nagumo tengah berdiskusi mengenai ekspedisi guru mereka Bu Ai yang berniat untuk mencoba untuk membangunkan persawahan seperti di bumi. Ingat ya Bu ya, ingat ya Bu ya, ingat ya guys ya, Bu Ai berarti ini teh dari Sunda ini teh guys ya. Ia teringat pada Nagumo yang gagal diselamatkan dan bagaimana sebagian dari mereka juga tengah melakukan ekspedisi ke dalam labirin Orcus. Yoka terpikirkan untuk lebih berguna dengan membantu orang lain. みんなについてこいとは言わないよ。 Sedangkan Nagumo yang dikhawatirkan dan menjadi lambang penyesalan bagi teman sekolahnya itu justru menjadi manusia hebat yang kini sudah siap untuk kembali melawan para monster. Dengan tembakannya Nagumo berhasil mengalahkan monster-monster itu sampai muncul robot besar bersuara anak kecil yang mengaku sebagai Milady Raisin pemilik labirin dan ngarai ini.
Nagumo yang tercengang melihat robot besar itu tahu kalau dia hanya replika dari Milady yang asli. Dari buku yang dibacanya di Labirin Orcus, Milady adalah manusia seperti Orcus, Oscar, dan juga pejuang yang melarikan diri. Milady tidak cukup terkesima dengan penjelasan Nagumo dan menanyakan alasan kedatangannya, dan dia semakin tidak percaya kalau Nagumo tertarik pada sihir klasik, tapi Milady justru semakin bersemangat untuk menutup akses pada sihir klasik yang dimaksud Nagumo. Sayangnya Nagumo sudah tahu titik lemah Milady dan mengarahkan tembakan dari atas goa yang membuat goa itu runtuh seketika, dan robot itu pun ikut hancur dan menyisakan satu batu yang merupakan nyawa utama sekaligus kunci menuju pintu tempat ujung labirin ini. Seperti Labirin Orcus, Oscar yang juga memiliki ruangan tersembunyi, ruangan ini juga tidak berbeda jauh. Bedanya tempat ini diisi makhluk kecil yang merupakan tubuh Milady Raisin asli yang menjadi ruh dan ingatan melalui batu emas tadi dan berpindah tubuh. Nagumo langsung menebak bahwa Raisin menggunakan sihir gravitasi. Milady yang terpana dengan wawasan Nagumo, terutama setelah tahu bahwa Nagumo berhasil melewati Labirin Orcus, dia akhirnya mau memberi cincin Milady untuk membuka sihir klasik yang dicari Nagumo. Namun setelah kesusahan dan kesulitan yang dialaminya, Nagumo ingin semua artefak yang ada di sana dan mengguncang tubuh Milady serta mengambil artefaknya. Tak sampai di sana, Sia juga balas dendam dengan memukul kepala Milady karena telah menyusahkan mereka. Mereka berdua lalu terhisap oleh lantai ruangan itu dan terlempar sekaligus keluar setelah semua artefak dan cincinnya didapatkan. Sialnya mereka terlempar ke arah danau dan Sia yang tidak bisa bernapas pingsan mengambang di atas danau membuat Nagumo harus menyelamatkannya. Lalu Nagumo memberi napas buatan setelah menangkap Sia dan membawanya ke daratan. Yue tampak sangat kesal dengan pemandangan itu dan paling mengesalkan karena Sia malah sengaja Nagumo saat sudah sadar. Setelah insiden mengesalkan itu, Nagumo membawa keduanya ke sebuah penginapan. Yue menyadari bahwa Sia adalah saingan kompetitifnya dan mulai memprotes tentang urutan kamar dan jumlah kasur. Sia yang tidak mau kalah ikut protes dan mengatakan dia takut sendirian dan ingin ditemani oleh Nagumo. Pertengkaran pun dimulai, keduanya meributkan tidur bersama Nagumo dan keperawanan yang membuat semua orang tercengang. Penjaga hotel bahkan sampai menangis ketakutan karena ketiga orang di hadapannya saat ini sangat aneh. Setelah beberapa hari menginap di kota Brook, Nagumo tiba-tiba dipanggil seorang bangsawan bernama Gulit Pejuangan bernama Ilwang Chang yang memberi penawaran kepada Nagumo untuk mencari temannya yang hilang. Kisah Nagumo yang keluar dari labirin Milady menyebar dengan cepat dan membuat Ilwang Chang tertarik untuk menggunakan kekuatan kuatnya untuk mencari temannya. Sayangnya ketertarikan Ilwang tak sejalan dengan ketertarikan Nagumo. Menurutnya misi itu tidak menguntungkan, tapi kemudian Ilwang menawari tentang bantuan administratif di kota itu dan Nagumo pun akhirnya setuju. Setelah negosiasi itu, mereka bertiga pergi ke desa lain untuk mencari beras. Di Tortus hampir tidak ada makanan bumi, terutama makanan Jepang, salah satunya beras. Namun karena wilayah itu punya beras, Nagumo tidak sabar untuk makan nasi lagi setelah sekian lama. Yue yang mendengar itu pun ikut antusias karena bisa mengenal makanan bumi. Dan tanpa Nagumo tahu, ternyata yang mengurus ladang itu adalah gurunya Bu Ai bersama teman-temannya, salah satunya Yuka. Bu Ai baru selesai mengurus sawah pun makan di salah satu restoran bersama muridnya. Kemudian Nagumo masuk sambil diekori dua betina di belakangnya yang terus meributkan masalah kamar hotel kemarin. Orang-orang tampak geli mendengar percakapan itu, tapi juga antusias untuk tahu siapa Nagumo sebenarnya. Dan saat Bu Ai mengecek Nagumo karena suaranya yang familiar, ternyata itu adalah muridnya yang ia kira sudah lama mati.
Nagumo panik karena Bu Ai tiba-tiba muncul di sana. Ia bahkan sampai keceplosan dan memanggil Bu Ai. Namun kemudian ia merelat kalau dia tidak kenal dengan Bu Ai. Bu Ai yang keras kepala terus mencecar Nagumo sampai ia mengaku, dan itu membuat semua orang tercengang kagum karena Nagumo masih hidup dengan kondisi lebih keren. Bahkan diikuti dua gadis cantik yang terus meributkan dirinya. Selama makan, Nagumo terus ditanyai Bu Ai yang penasaran dengan cara Nagumo selamat. Namun Nagumo dengan sangat enggan membahas tentang itu, dan Nagumo sangat pusing dengan pertanyaan Bu Ai pun mempertegas bahwa dia tidak ingin masalah itu diungkit lagi. Dia lebih suka menikmati kari yang sudah lama tidak dimakannya. Dia juga memperkenalkan Yue dan Xia, tapi keduanya memperkenalkan diri sebagai istrinya Nagumo. Nagumo yang mendengar itu protes karena menurutnya wanitanya hanyalah Yue, tapi Xia malah menangis dan mengungkit ciuman pertamanya di danau dan berkata ingin dikawini oleh Nagumo. Mendengar itu Bu Ai langsung marah karena merasa Nagumo telah berselingkuh dan mempermainkan dua wanita. Tiba-tiba saja kesatria Tempar mendatangi meja Nagumo dan ikut campur dengan mengkritik Nagumo. Dia bahkan menghina Xia yang berkuping kelinci dan menyebutkan menjijikkan. Xia yang mendengar itu langsung meranggut. Yue juga menatapnya tidak senang dan melihat itu Nagumo menembak lengan pria itu setelah memperingatkannya berkali-kali. Adegan itu mengagetkan teman-temannya Nagumo karena Nagumo sudah berubah total. Setelah makan, Nagumo pun berpamitan, sedangkan Bu Ai sibuk mengurus kesatria Tempar yang tadi ditembak Nagumo. Namun malamnya Nagumo justru datang ke kamar Bu Ai dan menjelaskan bagaimana dia bisa keluar dari labirin Orcus. Dia juga memperingatkan Bu Ai bahwa dewa yang membawa mereka ke sini adalah penipu. Dewa itu telah membuat manusia dan iblis berkelahi demi kepentingannya sendiri sehingga labirin-labirin itu tercipta untuk persembunyian para kesatria yang melarikan diri karena tak bisa mengalahkan dewa. Dan para pengkhianat itu dinamakan Liberatos. Nagumo lalu menawarkan agar Bu Ai ikut dengannya untuk pulang ke bumi, tapi Bu Ai sempat ragu, tapi Nagumo tetap akan menunggu keputusan Bu Ai dan berjalan keluar kamar. Namun sebelum Nagumo keluar, Bu Ai mengatakan bahwa Shirasaki mencarinya juga. Nagumo pun menanyakan kabar Shirasaki dan Bu Ai berkata bahwa Shirasaki sudah menjadi lebih kuat dan hebat. Nagumo pun merasa lega dan dia pun pergi keluar. Esoknya, Bu Ai membawa murid-muridnya yang ikut ekspedisi untuk kembali ke bumi. Mulanya mereka tidak mau ikut, tapi setelah bujukan Nagumo, mereka akhirnya sepakat untuk ikut kembali ke bumi dibanding tinggal di Tortus. Dengan sihirnya Nagumo membuat mobil dan perjalanan pun berlanjut dengan tambahan anggota. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke bumi, Nagumo harus menyelesaikan satu misi yang ditugaskan kepadanya terlebih dahulu, yakni menemukan teman dari pemimpin guild yang bernama Will. Selama perjalanan, Bu Aiko terus membahas tentang teman-temannya Nagumo dan membuat Nagumo resah. Dia sudah memutuskan tidak akan kembali kepada teman-temannya, tapi Bu Ai masih terus berusaha untuk memancingnya membahas misi mereka di labirin Orcus sambil mengingatkan tentang Shirasaki. Namun Nagumo tetap menutup pembicaraan dengan meyakinkan Bu Ai bahwa Shirasaki akan berhasil keluar dari sana seperti yang dilakukannya. Dan setelah keluar mengobrol panjang kali lebar, Bu Ai pun tertidur dan membuat Yue merasa cemburu. Yue lalu berkata bahwa dia ingin duduk di samping Nagumo di perjalanan berikutnya dan tentu saja Nagumo mengizinkannya. Tapi Xia tidak mau kalah, dia terus memprotes bahwa dia juga pengen duduk di sampingnya Nagumo walau jelas Yue akan selalu menang dan dimenangkan oleh Nagumo. Sesampainya di lokasi pencarian Will Kudete, Nagumo mengeluarkan alat semacam drone yang bernama Ornis untuk melacak keadaan sekitar sebelum Nagumo melakukan pencarian. Lalu Nagumo menangkap ada banyak bekas pertempuran di sana dan sisa-sisa pedang besi yang hangus. Nagumo dan yang lain pun mendekati lokasi tersebut dan benar saja selain ada banyak puing besi hangus, ada lubang besar yang menandakan bahwa pernah ada monster besar datang ke sana.
Nagumo juga melihat ada air terjun besar dan merasakan energi manusia yang tidak jahat di sana. Kemudian Yue membelah air terjun itu sehingga semua orang bisa masuk ke sana. Will sangat ketakutan ketika Nagumo berhasil menemukannya dan dia menceritakan bahwa semua anak buahnya mati diserang oleh monster naga. Anehnya monster naga sebenarnya dinyatakan punah sejak lama, namun Will malah mengaku diserang oleh monster naga yang membuat trigger pada Nagumo ketika Will menangis dan menyesali karena dia hidup sendirian di saat semua orang mati. Nagumo yang mati-matian bertahan hidup di labirin Orcus merasa marah karena Will tampak tidak cukup bersyukur. Dia memarahi Will karena dia masih memiliki orang yang melindunginya sambil mencengkram kerah bajunya. Nagumo menyuruhnya untuk menikmati hidupnya dan bersyukur karena masih hidup. Sedangkan Yue yang tahu bagaimana sulitnya perjuangan Nagumo untuk berhasil membiarkan Will diomeli habis-habisan. Wajar saja jika Nagumo begitu mencintai Yue saat ini karena tidak ada orang lain yang bisa memahami Nagumo sejauh itu selain Yue. Kemudian setelah mendengar cerita lengkap Will, Nagumo pun membawa mereka semua keluar lagi. Dan naga hitam yang dibicarakan Will sungguh ada. Naga itu sangat besar dan kuat sehingga membuat setiap serangan yang dilemparkan hampir tidak mempan. Kemudian Yue diperintahkan untuk melindungi semua orang. Yuka sempat tersinggung karena Nagumo menekankan bahwa mereka semua beban. Tapi nyatanya Nagumo memang berhasil mengalahkan naga itu seorang diri, bahkan mempelajari titik vital naga itu. Kemudian Yue dan Xia hanya perlu memberi serangan terakhir meskipun Xia berkali-kali terpental dan kini dia jatuh ke dalam sungai. Setelah naga terjatuh, Nagumo berniat untuk membunuh naga itu dengan menusuk bokongnya. Namun naga itu malah berteriak dan berbicara. Semua orang tercengang termasuk Nagumo dan ternyata naga itu bukan naga biasa melainkan manusia setengah binatang dari ras naga yang katanya sudah punah. Tapi Nagumo tidak memberi ampun terutama karena Will menuduh naga itu telah membunuh semua bawahannya. Tapi dengan jeritan aneh yang genit, naga yang ternyata perempuan itu terus meminta agar Nagumo berhenti menusuknya dan yang berhasil menghentikan Nagumo hanyalah Yue. 私は吸血貴族の生き Yue yang merupakan ras terakhir vampir dan mengenal adanya ras naga pun meminta Nagumo untuk tidak membunuhnya walaupun Will bersikeras sebaliknya. Bagi Yue, ras naga jika sudah bersumpah atas nama sukunya maka dia akan jujur. Karena mereka hidup sejaman, Yue bisa mendeteksi kejujuran itu di mata sang naga. Terlebih saat naga sudah mengakui bahwa ada seorang pria yang mengontrol tubuhnya sehingga dia menyerang Will dan pasukannya tanpa sadar. Nagumo pun akhirnya melepas besi dari bokong naga itu, membuat naga itu menjerit kesakitan dan tentunya itulah ya kalian tahu. Lalu naga itu berubah menjadi wanita cantik bernama Tio Claumus. 容赦のかけらもなかったの Nagumo lalu mendeteksi seberapa jumlah monster yang ada di hutan itu dan berdasarkan cerita Tio mereka semua dipimpin oleh seorang pria yang akan menyerang kota Ur. Nagumo membenarkan itu dan berdasarkan pengamatannya ada 60.000 monster terbang dan semuanya cukup kuat. Bu Ai yang tidak tega mendengarkannya lalu memberi ide untuk menolong masyarakat tapi Nagumo menolak karena dia datang ke sana bukan sebagai pahlawan tapi dibayar. Tapi pertengkaran itu malah terjeda karena Tio terus menjerit tak senonoh kepada Nagumo setelah tertusuk tadi membuat Nagumo marah dan menyeretnya. Esoknya Bu Ai masih bernegosiasi untuk menyelamatkan masyarakat kota Ur. Astagfirullah. Tapi Nagumo masih belum luluh dan malah menyindir balik bagaimana dia dan teman-temannya selama ini selalu berkorban untuk orang lain dibanding diri mereka sendiri. Bu Ai langsung terdiam dan merasa bersalah mendengarnya karena benar Nagumo bahkan hampir mati dalam misi yang bukan untuk mereka sendiri. Bahkan teman-teman Nagumo kini ada di labirin Orcus tanpa tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Namun melihat reaksi Bu Ai, Nagumo lalu bertanya satu hal, apakah Bu Ai masih akan menjadikan seorang guru setelah ini jika semua orang selamat? Dan Bu Ai pun mengiyakan dan Nagumo pun mengumumkan bahwa dia akan mulai membuat perbatasan untuk menyelamatkan warga.
Semua warga laki-laki bergotong royong untuk membuat parit dan tempat perlindungan, sedangkan para wanita dan lansia dipindahkan ke tempat lain agar selamat. Kerjasama ini membuat evakuasi berjalan cepat dan lancar. Kemudian sebelum perang dimulai, Nagumo membuat pidato pendek dan mengumumkan bahwa Bu Ai adalah Dewi Tani yang harus dilindungi, sehingga warga harus melindungi Bu Ai dan juga muridnya. Pidato itu berhasil menumbuhkan semangat para warga meskipun akhirnya Nagumo menghadapi monster itu sendirian dibantu oleh Yue yang dengan sihirnya dan juga Xia serta Tio. Untuk mengukur kekuatan Tio, Nagumo memasangkan kristal cincin di tangan Tio di mana jika nantinya sihir Tio habis maka cincin akan mengering. Namun Tio dengan menyebalkan dan gaya malah menganggap itu cincin lamaran dan membuat Yue dan Xia juga kesal. Dan tanpa menunggu lama, Nagumo langsung meledakkan seekor monster dari tembakan jarak jauhnya. Tembakan itu menjadi sinyal pertempuran telah dimulai. Si pria yang memimpin seluruh pasukan monster itu langsung menghentikan seluruh monster dan melakukan aba-aba untuk perlawanan. Dia tidak menduga akan ada seorang yang berhasil menghadang mereka di sana. Dengan jumlah banyak, pria itu cukup percaya diri untuk membunuh si penghadang yang masih belum diketahui siapa. Namun Nagumo dengan bantuan Yue dan Tio, dia berhasil melumpuhkan separuh monster di sana. Karena sihir Yue tinggal sedikit, Nagumo lalu memerintahkan Yue untuk berjaga dan memberikan serangan di akhir setelah Nagumo melakukan tembakan jarak dekat. Dan Yue pun menurutinya. Bukan hanya Nagumo dan Yue, Tio yang juga tadi memberikan sihirnya pada senjata Nagumo sudah tertidur karena kehabisan tenaga. Dan Xia dengan palunya masih memukuli satu persatu monster yang mendekat. Kini tersisalah Nagumo di sana. Si pria tercengang tak percaya karena seluruh monsternya kini mati oleh Nagumo. Dan dengan mudah monster yang ditunggangi si pria kini ikut mati. Yang tersisa hanya si pria itu sendiri dan tak lain dan tak bukan adalah si Mizu, teman sekolahnya. Bu Ai sangat terguncang saat tahu bahwa si Mizu yang melakukan serangan besar-besaran ini. Dan ternyata pertempuran mereka di bawah perintah dewa membuat para murid paling unjuk diri untuk menjadi yang paling kuat. Sedangkan si Mizu yang juga lemah malah terperangkap oleh hasutan iblis untuk membunuh Bu Ai agar dia mendapat penghormatan dari para iblis dan diakui. Bu Ai merasa sedih mendengarnya dan mencoba meyakinkan si Mizu bahwa dia tidak harus melakukan itu untuk diakui. Namun sampai akhir si Mizu malah tetap berusaha untuk menyerang Bu Ai dan bahkan mengancam Nagumo dengan hampir menusukkan jarum ke leher Bu Ai agar Nagumo mau menyerahkan senjatanya. Nagumo justru mengejek si Mizu yang tampak bodoh untuk bernegosiasi tentang senjatanya. Dia tentu saja tak akan memberikan senjatanya karena dengan memberikannya atau tidak, Bu Ai akan tetap dibunuh. Di tengah negosiasi itu, Xia merasakan kehadiran monster yang hendak menyerang si Mizu dan Bu Ai. Kemudian dia melompat menghalangi serangan itu dan membuat dia dan Bu Ai terpental. Sedangkan si monster berhasil melarikan diri tanpa sempat Nagumo membalas si monster. Nagumo segera membawakan air suci untuk menolong Xia, tapi Bu Ai juga ternyata sama sekaratnya sehingga Nagumo meminumkan air suci itu lewat mulutnya. Diam-diam Yue menahan cemburunya karena Nagumo begitu perhatian pada Bu Ai. Bu Ai pun sadar dan kini giliran Xia dan juga si Mizu. Namun Nagumo tak bisa memberi ampun kepada si Mizu. Dia menganggap si Mizu sebagai biang masalah dan meyakini bahwa dia akan berkhianat lagi nantinya. Sehingga di depan Bu Ai dia membunuh si Mizu walaupun dia sudah meminta ampunan. Bu Ai sangat tergoncang dan tidak percaya karena Nagumo tetap membunuh si Mizu. Meskipun akhirnya Nagumo dan rombongan Bu Ai terpisah seperti itu, Yue bisa memahami bahwa si Mizu memang akan berkhianat lagi. Meskipun dia tidak terima karena Nagumo begitu mempedulikan Bu Ai.
Setelah penyelamatan kota Ur, Will dikembalikan pada pemimpin Guild. Nagumo dan rombongan pun mendapat jamuan makanan lezat dan juga tempat tidur yang nyaman. Namun selama di kamar, Nagumo jadi jendela melihat beberapa pria memandangi ke arah jendela seolah sedang mengawasi mereka. Nagumo pun bersiaga kalau para pria itu adalah pembunuh yang menargetkannya. Melihat Nagumo yang terus waspada dan melindungi semua orang membuat Tio memimpikan ayahnya yang dulu yang meminta Tio untuk menjaga warganya dan ras naga. Bagaimana lalapan api menyebar di rumahnya dan bagaimana Tio berhasil melindungi warga kembali mampir di mimpinya. Dan Tio baru bisa bangun setelah Yue memukul pantatnya beberapa kali. Anehnya setelah mimpi itu, Tio menjadi lebih santai dan tidak bertindak terlalu cubul. Meskipun menyukai Nagumo, tapi Tio tetap menghormati Yue sebagai seorang yang disayangi oleh Nagumo. Dan pagi itu keduanya berjalan-jalan dan berbelanja bersama sambil membicarakan Nagumo. Dan yang membuat Tio penasaran karena Yue mengizinkan semua orang ikut dengan Nagumo termasuk Xia. Dan bahkan dia mengizinkan Xia berkencan dengan Nagumo. Tapi dengan kepercayaan diri Yue, dia malah menjawab dia akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Nagumo dan selagi memang bisa direbut maka siapapun boleh melakukannya dan Yue tahu dirinya memang tidak akan pernah kalah. 始めた同じくらい Dan benar saja pagi itu Xia mendapat kesempatan berkencan dengan Nagumo. Mereka pergi ke beberapa tempat sampai akhirnya tiba di pelelangan monster, di mana terdapat seekor monster ikan yang bisa bicara bernama Lehman. Nagumo pun membalas curhat tentang masa lalunya di labirin Orcus sampai harus memakan monster kepala ikan itu. Ikan Lehman ikut prihatin dan merasa kasihan dan obrolan terhenti saat Xia sewot karena kencan mereka terpotong dengan obrolan Nagumo dan Lehman. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Nagumo melepaskan Lehman ke danau dengan membelinya. Lehman sangat berterima kasih atas bantuan Nagumo. Sebelum Nagumo pergi, Lehman memberi informasi bahwa dia pernah bertemu dengan manusia ikan yang tiba-tiba hilang dan meminta Nagumo waspada. Nagumo tentu tidak khawatir karena dia sudah sangat kuat untuk melawan berdebah seperti itu dan Xia sendiri yang merupakan manusia kelinci pun sudah cukup kuat sehingga dia tidak takut pada perbudakan. Sayangnya ketika akan kembali dan melewati sebuah toko, Nagumo merasakan ada energi manusia ikan itu. Dan tanpa rasa takut setelah mendengar kisah Lehman, Nagumo segera menyelamatkan manusia ikan itu yang ternyata hanya seorang anak kecil. Nagumo yang merasa kasihan pada anak itu pun memandikan dan memberi makan pada manusia ikan bernama Miu itu. Dan saat akan dikembalikan ke penjaga sambil melaporkan insiden penjualan budak, Miu menangis dan tidak mau dikembalikan. Sayangnya Nagumo tidak tersentuh dengan tangisan Miu meskipun dia sampai dicakar karena Miu tidak mau lepas. Tapi bagi Nagumo yang terpenting adalah Miu kembali ke orang tuanya. Sehingga dengan dingin dia berbalik pergi dari tempat itu. Namun setelah berjalan cukup jauh terdengar bunyi ledakan dari arah tempat para penjaga istana tadi. Sehingga Nagumo dan Xia terpontang-panting kembali ke sana. Dan benar saja tempat itu diserang oleh pelelang budak sambil mengancam untuk menukar manusia ikan dengan Xia. Ancaman seperti itu tentunya tidak berpengaruh untuk Nagumo dan Xia. Dengan mudah mereka mengalahkan semua penjahat itu dan melemparkannya ke jalan. Sampai tak sengaja mereka bertemu dengan Yue dan Tio yang sedang membicarakan Nagumo. Yue yang bingung kenapa Nagumo di sana akhirnya tahu bahwa Nagumo sedang mengacak-acak kota untuk menemukan gadis kecil bernama Miu yang telah diculik. Yue dan Tio pun langsung bersiaga untuk mencari gadis itu. Meskipun harus menyisir kota sebelum menemukan markas utama yang dimaksud oleh si penjahat, Nagumo berhasil menemukan markas utama pria itu. Bahkan dia tidak melakukan apapun selain menyelamatkan Miu dan membawanya melayang, membiarkan Yue dan sihir naganya melahap habis lokasi penculikan. Sedangkan Xia dan Tio berhasil menyelamatkan anak-anak lain.
Setelah misi selesai, Nagumo pun turun ke tanah dan memperkenalkan Miu pada Yue. Dia bahkan memanggil Yue sebagai kekasih dan memperkenalkan Xia dan Tio sebagai anggota tim. Miu pun lari memeluk Yue dan Yue memuji Miu karena sudah kuat dan hebat melewati rintangan. Mendengar itu, Miu pun menangis hebat. Kali ini Miu sama sekali tidak mau pergi atau ditinggalkan lagi, bahkan memanggil Nagumo dengan sebutan Papa. Nagumo tentu saja sewot dan menolak. Dia masih berusia 17 tahun dan tidak mungkin atuh menjadi ayah. Tapi Yue malah meminta Nagumo untuk menerimanya, membuat Nagumo tak punya pilihan lain selain menerima anak kecil itu. Apapun demi Yue, Nagumo akan melakukannya. Dengan tambahan satu anggota baru, keempatnya melanjutkan perjalanan dengan Xia yang kali ini mengendarai motor dengan tidak senonoh. Sambil meliukan badan dan bergaya aneh, Xia terus memamerkan kemampuan menyetirnya. Dan siapa yang tidak tahu kalau dia sedang menggoda Nagumo. Miu yang heran dengan tingkah Xia justru terkagum-kagum karena merasa itu keren. Tapi Nagumo mengingatkan Miu kalau tindakan Xia bukan sesuatu yang patut diturui, seolah-olah Nagumo sudah menjadi ayah. 意外に過保護 Mereka lalu sampai ke kota Doraut, kota yang sebelumnya menjadi tempat tinggal Nagumo sebelum dia dikirim ke labirin Orcus. Kembali ke tempat ini sungguh mengingatkan kenangan lama. Dia ingat bagaimana caranya beradaptasi di kota itu bersama teman-temannya. Dan tujuannya di kota ini adalah Loa Bawaris, teman dari Ilwan. Loa Bawaris bercerita bahwa dia mulanya tidak percaya kalau ada seseorang yang sangat kuat seperti Nagumo, tapi karena Ilwan yang merekomendasikannya, mau tak mau Loa akhirnya percaya. Di tengah obrolan itu tiba-tiba pintu terbuka dan muncul teman lama Nagumo, yaitu Endo. Endo yang tersenggal-senggal berteriak panik bahwa labirin iblis terbuka dan dia butuh bantuan. Nagumo tertegun karena dia bisa bertemu teman lamanya lagi. Dan yang lebih terkejutnya tentunya adalah Endo karena Nagumo kini sudah berubah menjadi tinggi dan karismatik. Bahkan dia diekori 3 gadis cantik dan seorang anak kecil manis yang memanggilnya Papa. Tapi hal pentingnya bukan di situ, melainkan teman-temannya yang terjebak di labirin Orcus. Dia butuh bantuan karena para iblis muncul di sana. Mendengar itu, Loa justru meminta bantuan pada Nagumo. Nagumo tentu saja enggan, dia tidak datang ke kota ini untuk bertarung, tapi Endo justru mengingatkan Nagumo tentang Shirasaki. Dan mau tak mau, Nagumo pun akhirnya tergerak untuk menolong teman-temannya itu. 俺がお前らに持って Di labirin Orcus semua pahlawan hampir mati. Si Mizu yang kuat saja tidak bisa mengalahkan iblis yang tiba-tiba muncul di sana. Komandan Melt bahkan sudah hampir tewas. Suasana sangat kacau dan mereka nyaris putus asa. Di tengah keputusasaannya itu Nagumo muncul tepat waktu dengan mengebor pile boncernya. Lalu dengan cepat dia mengalahkan monster yang tadi menyerang semua orang. Dan Nagumo tidak datang sendiri, ada Endo dan 4 orang wanita yang ditugaskan untuk berjaga dan menyerang. Orang-orang mulanya tidak percaya itu adalah Nagumo. Tapi Shirasaki yang paling mengenal Nagumo langsung tahu bahwa lelaki itu adalah lelaki yang dulu dicintainya. Semua orang tercengang, terutama Hiyamasa yang sangat yakin bahwa Nagumo sudah mati. Mulanya Dewi Iblis itu meremehkan Nagumo, tapi semua monster iblis ditembaki dengan tepat sasaran. Nagumo bahkan mampu membaca kelemahan masing-masing monster sehingga keberadaan monster itu sama sekali tidak berguna. Dewi Iblis itu lalu mencoba menggunakan sihirnya, yang sialnya Nagumo masih bisa bertahan walau semua orang mengira bahwa Nagumo akan mati. Dan dengan mudah Nagumo mengalahkan Dewi Iblis itu dengan tembakan sihirnya.
Alih-alih merasa senang, Hiyamasa justru panik karena dia telah membunuh Nagumo. Dan kini dia kembali dalam kondisi sangat kuat dan tak terkalahkan. Tapi Endo meyakinkan bahwa status plate-nya adalah milik Nagumo dan bukan orang lain. Mendengar percakapan tak menyenangkan itu, Yue menegur Hiyamasa. Dia pun tahu bahwa Hiyamasa adalah orang yang mungkin membunuh Nagumo. Dan puncak pertarungan itu ketika Nagumo berhasil menembak Dewi Iblis sampai mati. Dengan air sucinya, Komandan Melt berhasil diselamatkan oleh Sia. Namun Ama no Gawa marah karena Nagumo malah membunuh Dewi Iblis yang sudah menyerah dan kalah. Nagumo lalu mengejek Ama no Gawa yang lemah. Dia bahkan menekankan bahwa dia datang ke sana bukan sebagai teman tapi untuk menolong Shirasaki karena dia telah membantunya dulu. Dia juga teringat Yuka yang sempat menyemangatinya selama pertempuran di kota Ur. Balas budinya hanya pada orang-orang yang baik kepadanya. Sedangkan Shirasaki mengendus keanehan antara Nagumo dan Yue, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun saat itu. Saat berhasil keluar sambil menggendong Miu, mereka disambut oleh ribuan tentara yang mengira bahwa para pahlawan gagal untuk selamat. Tapi ternyata Nagumo keluar dengan santai sambil menggendong Miu. Di tengah kesempatan itu, Shirasaki mendekati Nagumo dan menyatakan perasaannya. Tapi terlambat meskipun Sia dan Tio juga mengejar Nagumo, tapi mereka dan di tim Yue. Dan dengan tegas Nagumo menolak dan berkata dia kekasihnya Yue. Nagumo juga berniat menolak keinginan Shirasaki bergabung, tapi Yue malah mengizinkannya yang membuat Nagumo tidak berkutik. Meskipun bergabungnya Shirasaki adalah rivalry yang sengat antara Yue dan Shirasaki. あうんと雷を背負った